Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Japanese GP part pertama. Ini bakal jadi 2 part karena yang finish lumayan banyak. Dan untuk perintilan-perintilannya Indonesian GP yang gua lupa bahas, sebenarnya ada yang gua lupa bahas tapi gua lupa lagi apa yang gua lupa bahas. Nah loh, pokoknya kalau ada yang menurut kalian perlu gua bahas untuk seri Indonesian GP dan perintilan-perintilannya, kalian komen aja di podcast. Nanti kita bahas di podcast suka-suka. Yang jelas Japanese GP adalah Japanese GP, kita nggak akan bahas Mandalika. So, kabar pertama yang muncul di MotoGP kemarin adalah bahwa KTM akhirnya mengumumkan Aki Ayo akan menggantikan posisinya Papi Guidotti sebagai manajer tim KTM pabrikan tahun depan. Ini sebenarnya lumayan bikin pinisirin para jorno. Bisa-bisanya seorang Aki Ayo ini adalah yang punya tim KTM Aki Ayo di Moto3 dan Moto2 yang sudah menelurkan beberapa juara dunia di kelas Moto3 dan Moto2. Nah, menurut para jorno, dia ini adalah manajer yang paling gak tertarik untuk meninggalkan timnya. Tetapi bisa-bisanya KTM meyakinkan dia untuk menggantikan posisinya Papi Guidotti menjadi manajer tim pabrikan KTM tahun depan. Jadi yang akan mengurus tim Moto3 dan Moto2-nya itu adalah anaknya Niklas Ayo. Selama ini dia sudah terlibat dalam mengurus tim, jadi bisa dibilang dia ini adalah putra mahkotanya Aki Ayo. Sementara Aki Ayo itu akan menangani Acosta CS di pabrikan KTM tahun depan. Jadi Papi Guidotti akhirnya buka suara di MotoGP kemarin di sesi FP1 kalau nggak salah. Itu dia bilang, ya akhirnya saya bisa bicara soal ini. Terus terang saya tidak ingin menentang keputusannya KTM. Saya sangat menghormati setelah beberapa tahun mereka memutuskan untuk merubah arah mereka dan mungkin saya tidak berada di jalan yang mereka pikir akan mengarah ke sana. Jadi saya sangat menghormati keputusan itu dan saya tidak mau bikin drama apapun karena saya menjalankan pekerjaan saya sesuai yang harus saya lakukan. Untuk saat ini fokus saya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi target kita di musim ini, dan selain itu saya juga harus mencari pekerjaan. Nah, kita bahas soal pekerjaan. Gosip berhembus sepoi-sepoi sejak Misano adalah dia ini bakal menggantikan Papi Peripuik di Honda. Jadi kemarin itu keputusannya untuk berpisah dari KTM itu diumumkan di Indonesian GP karena memang rencananya Honda itu akan mengumumkan pendepakan Papi Peripuik di home race mereka di MotoGP. Karena kan udah gue bilang, di MotoGP itu Honda akan mengadakan rapat manajerial secara besar-besaran untuk memutuskan siapa yang harus didepak, siapa yang harus di rolling, dan kemananya. Tetapi nampaknya Papi Peripuik tidak menyerah semudah itu, kakak. Gosip berhembus sepoi-sepoi justru Papi Peripuik mempertahankan seatnya. Dia akan memperpanjang kontraknya dengan Honda. Why? Karena ternyata dia juga menangani tim WSBK Honda yang lebih butuh sponsor. Karena memang keuangannya Honda itu difokuskan ke MotoGP karena itu lebih prestisius sebenarnya. Kan udah gue bilang kalau lu jurdun di MotoGP itu penjualan sebenarnya agak lebih mudah. Kalau lu jurdun di WSBK ya lu lihatlah Toprak dan Ducati dan segala macamnya nggak terlalu pengaruh. Jadi memang keuangannya Honda itu dialihkan full untuk MotoGP, sementara WSBK itu sedikit ya tergantung sponsor. Nah, disinilah perannya Papi Peripuik. Katanya dialah yang memegang semua kontak dan kontrak yang menangani tim WSBK. Jadi dia sudah punya kartu untuk dimainkan di Honda. Kalau lo mau depak gua, berarti lo harus siap kehilangan para sponsor lo. Karena kan memang di MotoGP Repsol udah resmi nggak akan perpanjang kontraknya. Dan itu membuat petinggi Honda merasa gua udah nggak butuh Puik. Papi Peripuik bilang, oh sorry, lu masih butuh gua. Kalau lu mau lihat tim WSBK lu ada sponsor dan ada uang untuk menjalankan timnya, lu butuh gua. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Papi Guidotti karena dia selama karirnya itu ada di bawah keteknya Papi Campinotti karena dia adalah mantan manajernya Pramac. Jadi kontaknya Papi Guidotti ini memang nggak sebagus kontaknya Papi Peripuik, nggak sebagus kontaknya Papi Perigigi. Lu lihat aja di Aprilia, Papi Peri Rivola dapat sponsor nggak untuk timnya? Agak. Karena itulah pentingnya peran Papi Peri untuk mendapatkan sponsor-sponsor yang menurut perusahaan dibutuhkan. Nah, untuk MotoGP memang Honda nggak butuh sponsor.
Tetapi untuk WSBK itu lain cerita. Nah, ini dia nih. Nah, itu satu kartunya. Yang kedua, di challenge nih Papi Peripuik. Lu bisa apa untuk merubah tim MotoGP kita? Tiba-tiba, Alberciano bergabung dengan Honda. Itu adalah satu hal yang sama sekali gua nggak pikirin. Nggak ada satupun Jorno yang berpikir bahwa Alberciano itu bisa meninggalkan Aprilia untuk bergabung dengan Honda. Lu masih ingat nggak kasusnya talang air Ducati dulu-dulu tuh? Itu saking bencinya Alberciano sama Papi Perigigi itu sangat amat membenci apapun yang dilakukan oleh Papi Perigigi. Tetapi pada akhirnya dia sedikit oke, kita ikuti trennya karena nampaknya apapun yang dilakukan oleh Gigi Dalinya itu semua berhasil. Tetapi dia selalu punya bahan untuk mengkritik Papi Perigigi karena memang Papi Perigigi itu adalah yang dia gantikan posisinya di Aprilia ketika Gigi Dalinya memutuskan hengkang ke Ducati. Jadi dia merasa gue sebenarnya lebih pintar daripada Gigi, lebih pintar daripada pengkhianat itu. Tapi well ya, pada akhirnya motor di track berbicara kan. Nah, sedangkan Alberciano tahun ini nampaknya selalu dikritik oleh para rider. Lu lihat papa kembar itu yang pedas banget mengkritiknya. Bahkan di Mandalika kemarin dia bilang gak ada satupun yang saya suka dari motor saya sekarang. Saking gak sukanya dia sama motornya. Sementara Papa Nina ya sedikit, gue bisa bilang agak-agak manusiawi lah setelah di tes Mugello kemarin dia sempat agak perang dingin sama Papi Peririvola. Sekarang mulai agak melunak karena hasilnya juga lumayan bagus. Meskipunnya di Motegi dia crash lagi gitu. Tapi pada dasarnya dia lumayan suka sama motornya sekarang. Agak berbeda dengan papa kembar yang well dia bakal hengkang ke Honda. Tetapi nampaknya kritikan ini gue nggak tahu apakah ini diambil hati oleh Romano Alberciano atau gimana. Sehingga dia memilih untuk hengkang dari Aprilia ke Honda. Ya menurut gue agak percuma juga karena di sana dia ketemu lagi sama papa kembar. Jadi ya, gue nggak ngerti ini gimana model. Tapi kan papa kembar bawa kepala krunya kalau nggak salah juga bergabung untuk jadi kepala kru tim tes Honda. Jadinya perekrutan Romano Alberciano ini menjadi kartu as untuk Papi Peripuik memperpanjang kontraknya dengan Honda. Setelah kemarin Honda mengumumkan bahwa Alberciano akan menjadi direktur teknis mereka yang baru, yang artinya mendepak Ken Kawauchi yang kemarin itu direkrut dari Suzuki. Jadi Ken Kawauchi dilengsarkan dari posisi direktur teknis untuk menangani tim tes. Gue nggak tahu apakah itu tim tes Jepang bersama dengan Takaki Nakagami atau tim tes Eropa bersama dengan Bredel dan papa kembar, who knows, karena ini tim tesnya dibagi dua. Nah, sementara posisinya Papi Peripuik sendiri itu belum diumumkan oleh Honda. Gosip berhembus sepoi-sepoi sebelum pengumumannya Alberciano, Honda memutuskan bahwa mereka akan menilai apa yang akan dilakukan oleh Papi Peripuik untuk berusaha memperbaiki tim MotoGP-nya untuk bisa meraih kepercayaan petinggi bahwa dia bisa menangani tim MotoGP. Kalau enggak, dia akan dilengsarkan ke WSBK. Kecuali lu bisa melakukan sesuatu yang bisa paling nggak membantu tim MotoGP lu. Itulah kenapa Alberciano tiba-tiba pengumuman. Nah, siapa yang akan menggantikan Alberciano? Jeng jeng, Fabiano Sterlacini. Setelah kemarin dia dibuang oleh KTM, ya well, Pit Bearer menolak mengatakan bahwa KTM membuangnya. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi memang dia dibuang karena dia agak-agak sulit bekerja di Austria. Jadi akhirnya Sterlacini bergabung dengan Aprilia yang mana adalah pabrikan Italia, sehingga dia tidak perlu meninggalkan Italia untuk bekerja, menggantikan posisinya Romano Alberciano. Jadi pada akhirnya Papi Guidotti belum tentu bisa bergabung dengan Honda. That's the problem, karena Papi Peripuik bilang, ya saya memang memutuskan merekrut Alberciano itu memang bisa dibilang adalah gerilya. Tetapi untungnya negosiasi dengan Aprilia ternyata tidak sulit. Kami dengan mudah mencapai kesepakatan dan saya sejujurnya tidak memaksakan kapan Alberciano bisa bergabung. Yang jelas kami sudah menandatangani kontrak bahwa dia akan menjadi direktur teknis kami tahun depan. Tetapi apakah dia bisa bergabung di tes Valencia? Kami terbuka, karena itu kan belum tahun depan ceritanya. Nah, sementara Aprilia itu sudah memutuskan bahwa Sterlacini itu akan bekerja setelah Valencia. Jadi kan habis Valencia akan ada tes Valencia tuh. Nah, dari tes Valencia itu Sterlacini sudah bekerja. Alberciano itu sudah bebas tugas begitu MotoGP Valencia selesai. Sementara Honda, Papi Peripuik itu nggak menetapkan kapan dia bisa bergabung. Yang jelas tahun depan dia harus sudah bergabung, kurang lebihnya kayak gitu.
Nah, jadi Papi Guidotti ini bilang bahwa saya sebenarnya ingin bisa bekerja dengan Pedro Acosta tahun depan, tapi sayangnya saya nggak bisa, saya nggak sempat. Karena tahun depan Aki Ayo yang akan menempati posisinya. Dia ditanya, apakah lu senang dengan Aki Ayo menempati posisi lu? Dia bilang, ya saya kenal dengan Aki Ayo dan saya sangat tahu karakternya. Dia menurut saya adalah orang yang tepat untuk mencapai tujuan yang diperlukan oleh perusahaan di masa depan. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, KTM memutuskan untuk membujuk Aki Ayo itu semata-mata karena Pedro Acosta. Dan Aki Ayo memutuskan menerima tawarannya KTM itu semata-mata karena Pedro Acosta. Jadi, kalau Brad Binder adalah pangeran KTM, bagi gua Pedro Acosta adalah putra mahkotanya KTM. OTW jadi raja. Karena demi dia, KTM akan melakukan apapun. Karena mereka tahu Acosta ini nampaknya nggak terbiasa dengan Guidotti dan lebih nyaman dengan Aki Ayo. Itulah kenapa mereka merekrut Aki Ayo dan itulah kenapa Aki Ayo mau bergabung. Karena mereka sudah saling kenal. Aki Ayo adalah orang yang sangat dihormati oleh Pedro Acosta karena dia adalah manajer tim yang paling mendukung Pedro Acosta ketika dia mengalami masalah mental di masa rookie-nya di Moto2. Jadi Acosta merasa dia bisa mempercayai Aki Ayo dan itu yang membuat KTM memutuskan untuk merekrut Aki Ayo dan Aki Ayo memutuskan untuk menerima tawaran itu. Jadi Jack Miller sendiri bilang, ya Aki Ayo itu orangnya karakternya bagus. Itulah kenapa dia jadi manajer saya. Dia kan manajernya Jack Miller juga, Papa Pip. Jadi dia bilang, saya itu sangat mempercayai keputusannya Aki Ayo dalam apapun itu di karir saya. Karena saya tahu dia sangat mengerti apa yang saya butuhkan dan apa potensi saya. Jadi kalau dia yang akan menangani tim KTM pabrikan tahun depan, itu adalah salah satu keputusan yang bagus menurut saya. Acosta tentu saja adalah orang yang paling senang. Jadi dia bilang, saya sangat senang Aki Ayo bisa bergabung karena dia ini adalah manajer tim yang sangat terus terang. Dia kalau nggak suka, kalau iya, enggak. Dan dia sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh para ridernya. Jadi saya sangat menantikan untuk bekerja bersama Aki Ayo tahun depan. Udah gue bilang, ini segalanya untuk putra mahkotanya KTM. Tapi apakah wajar dia jadi putra mahkota? Kalian bisa lihat dia meraih pole kemarin dan menurut gue itu wajar dia menjadi putra mahkota. Meskipun ya akhirnya pulangnya nggak bawa poin. Tapi gue rasa dia mengambil karakternya Bebe Vale soal kalau gue nggak coba ya gue nggak tahu. Itu yang menjadi dasar keputusannya kenapa dia sama sekali nggak menyesal pulang bawa 0 poin. Meskipun ya dia kecewa tapi dia nggak nyesal. Dia kecewa dengan hasilnya tapi dia nggak nyesal, sudah mencoba. Jadi dia bilang yang penting saya sudah mencoba dan saya mengetahui oh berarti ini motor bisa seperti ini, setupnya seperti ini, ya kita bisa sedikit mendekatilah Ducati. Jadi dia lebih kepada gua mau coba kalau di mode balapan ini motor bisa diginiin nggak? Bikin percobaan ya, tapi dengan cara seperti itu di masa rookie-nya menurut gua. Nah, ngomonginlah kita Albesiano. Marc Marquez ditanya, menurut lo tindakannya Honda untuk merekrut Albesiano ini bagaimana? Nah, Marc Marquez bilang, wow, ini adalah keputusan yang baik dan luar biasa karena selama ini Honda itu agak-agak sulit menerima masukan dari luar. Tetapi dengan keputusan mereka merekrut Albesiano dengan membawa begitu banyak informasi dari pabrikan Eropa, menurut saya ya itu adalah sesuatu yang bagus karena Albesiano bisa berbagi informasi untuk bagaimana bisa kembali ke performa mereka seperti dulu. Karena filosofi itu tidak akan membuat Anda menang di track. Lagi-lagi dia membahas filosofi, tapi apakah Honda memang mengubah filosofinya dengan gerakan seperti ini? Justru rider sengak Zarco dan Luca Marini bilang, kayaknya enggak deh. Zarco bahkan sedikit sinis soal itu. Jadi Zarco bilang, itu yang direkrut itu cuma satu orang Albesiano. Ini bukan ceritanya Honda merekrut 10 orang Italia lalu memainkan musik Italia di pabrikan Jepang. No, memang informasinya yang dibutuhkan, tetapi apakah itu akan merubah filosofinya Honda? Saya nggak yakin. Tapi kalau bisa itu berarti hal bagus. Kenapa? Karena sebenarnya filosofi Honda ini bagus tapi tidak bekerja. Itu katanya Zarco. Luca Marini dia bilang, ya itu adalah hal yang bagus. Saya sangat tidak sabar menantikan bekerja dengan dia. Saya sangat menantikan bekerja dengan dia karena kami memang membutuhkan banyak orang Eropa di sini supaya bisa mengubah sedikit pandangan mengenai cara bekerja.
Tetapi apakah ini akan mengubah filosofi Honda? No, saya tidak yakin. Kenapa? Karena dari filosofi yang dipegang oleh Honda ini, mereka punya keunggulan-keunggulan tertentu yang menurut mereka itu baik untuk dipertahankan. Jadi bahkan Luka Marini bilang, ya saya nggak yakin sih akan merubah filosofi, cuman bahasanya sedikit lebih halus daripada Zarco. Nggak tahu kenapa, Zarco agak-agak nyelekit memang di Motegi ini, dan kemarin dia punya konflik dengan Pangeran Drakor Takaki Nakagami di sprint race itu adalah puncaknya. Jadi kita membahas Yamaha dulu. Jadi kita akan membahas Yamaha dulu, pabrikan paling bapuk. Motornya Marc Marquez yang di Mandalika itu kita akan bahas di part kedua. Udah kepanjangan ini, baru intro aja udah kepanjangan kak. So, kita bahas Yamaha. Yang apes-apes, paling apes. Biasanya kan paling bapuk itu Honda, nah kali ini Yamaha. Gara-gara apa? Gara-gara habis bensin. Jadi Honda itu berhasil menjadi sedikit lebih baik daripada Yamaha di Motegi karena Zarco berhasil finish di depannya Snectaro tepat sebelum garis finish. Perkara habis bensin ini adalah kali kedua dalam 3 minggu back-to-back race. Jadi Misano 2, Mandalika, Motegi. Misano 2 dia habis bensin 2 tikungan terakhir. Jadi dia harus mengikhlaskan posisinya kepada Franco Morbidelli dan Papanina. Waktu itu dia bilang apa? Saya berbesar hati. Kenapa? Karena pada dasarnya kami cepat, cuman ya hasilnya untuk balapan memang nggak bisa menyenangkan karena bensin saya habis. Apakah di Mandalika dia bagus? Ya, untungnya dia berhasil survive di balapan. Tetapi bukan nggak ada drama habis bensin juga. Dia tetap kehabisan bensin di kualifikasi Q2 kalau nggak salah. Dia harus dorong motornya kak. Mungkin ada Marshall yang bantu setelah kamera nggak menyorot, tetapi dia disorot karena bawa motornya sendiri didorong. Itu juga tetap drama habis bensin di kualifikasi. Nah di Motegi ternyata habis bensin lagi, dan yang lebih parah itu di tikungan terakhir. Sakit hati nggak tuh? Jadi Snectaro ini gosipnya itu mencak, yang jadi sasaran tentu saja Meregali, Max Bartolini, dan kepala krunya. Kenapa? Karena ternyata mereka memang punya strategi tertentu supaya bisa cepat dengan mengubah elektronik, tapi ternyata nggak diperhitungkan soal konsumsi bahan bakar. Ditambah lagi, nampaknya ada anomali di Motegi. Gua nggak tahu apakah ada hacker lagi yang coba-coba toel-toel sistemnya MotoGP apa gimana. Masih ingat, gue lupa di beberapa tahun lalu gue pernah bilang bahwa nampaknya mappingnya Bebe Vale ini sempat diganggu, makanya dia crash di Motegi. Waktu itu ABR itu ngejek gue, nggak mungkin lah bla 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 bla. Lu lihat sekarang, Marc Marquez jadi korbannya di kualifikasi. Bener, telat notifikasi. Nah sama dengan Quartararo, Yamaha lagi-lagi jadi korban, notifikasi telat. Jadi Snectaro bilang, saya bener-bener nggak bisa terima. Kenapa? Karena saya itu sangat kesulitan sepanjang akhir pekan, dan ketika balapan begitu saya paling enggak saya bisa meraih beberapa poin untuk bisa finish sebaik mungkin, lah bensinnya habis. Bukan masalah cuman bensin habis, notifikasinya juga telat nongol. Jadi saya sebenarnya sudah merasakan bensin habis itu ketika keluar dari jembatan. Ada terowongan di Motegi, ketika keluar dari terowongan itu dia sudah merasakan motornya agak-agak ngadat. Nah, di tikungan terakhir, baru keluar notifikasi bahwa bensinnya habis. Sudah telat, motornya udah mulai mati, ya Zarco yang lewat. Jadi dia bilang kita itu udah kayak badut, udah konyol banget sepanjang akhir pekan karena ini motor sama sekali nggak bisa cepat di Motegi. Jadi sempat ditanya, apa masalahnya? Kemarin kan lu di Mandalika bagus, dengan kondisi nggak ada grip. Lah tiba-tiba di Motegi yang ada grip lu malah nggak bagus. Nah, akhirnya dia bilang kemungkinan besar Yamaha punya penyakit nongol lagi. Pilih track. Jadi dia bilang nampaknya M1 kami itu nggak cocok dengan layout sirkuit stop and go macam Motegi seperti ini. Karena itu menuntut pengereman dan di saat yang sama kami itu nggak punya traksi ketika ngerem. Jadinya kami kesulitan untuk bisa cepat. Nah, masalahnya adalah di hari Minggu, kenapa bisa itu bensin habis lagi? Kenapa? Sudah bensinnya habis, notifikasinya baru nongol di tikungan terakhir. Ya untuk apa? Gue udah nggak bisa kemana-mana, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi buat yang bertanya, memangnya gimana modelnya? Kalian lihat Pecco Bagnaia di sprint race, di lap terakhir dia itu agak lambat. Nah itu karena motornya itu memberitahu bahwa bensinnya itu udah mulai habis. Jadi dengan mapping yang ada, softwarenya itu akan memerintahkan ridernya untuk nggak terlalu ngegas kalau mau sampai di garis finish. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi motor itu otomatis pakai mode hemat bensin supaya bisa sampai di garis finish. Nah notifikasi itu yang dimaksud
dimaksud oleh Snake Taro. Sayangnya itu notifikasi telat nongol. Snake Taro udah duluan merasakan habis bensin, baru notifikasinya nongol. Ya percuma. Jadi belum sampai finish line motornya udah berhenti. Jadi Sarko lah yang ketawa-ketawa lewat. Jadi Snake Taro bilang ini adalah weekend yang amburadul untuk saya. Karena strategi yang dipakai itu ternyata ujung-ujungnya malah bikin kami ngelawak. Jadi ceritanya di garis finish itu, si Takaaki Nakagami, pangeran rakor itu udah duluan selebrasi sebelum garis finish. Jadi lewatlah Snake Taro. Pas sebelum garis finish nongol si Sarko tong karena motor dia mati. Pas sebelum finish motornya mati, jadi ya maaf. Nah, apa kabar Papa Lukas? Ya, Papa Lukas finish tapi aduh 40 detik di belakang, Kak. Jadi Papa Lukas bilang, ini adalah balapan yang sangat sulit untuk saya. Karena selama balapan, itu detak jantung saya itu tembus 190 kali per menit. Tapi alih-alih saya bisa bagus, ini kagak, saya finishnya 40 detik di belakang pemenang. Dia di belakang banget, P16 apa P17. Jadi dia bilang, ini sebenarnya memang sudah akhir pekan yang sangat sulit bagi kami. Terus terang, saya sebenarnya pakai setup di Red Bull Ring untuk MotoGP ini. Kenapa? Karena layout sirkuitnya memang mirip-mirip, stop and go. Yang harus kami cari tahu adalah kenapa performanya berbeda. Ya menurut gua karena di Red Bull Ring bannya beda, sementara di MotoGP itu pakai ban standar. Di Red Bull Ring itu pakai karkas yang karkas Phillip Island ya, menurut lo? Jadi ya memang perilakunya tentu akan berbeda. Kalau menurut gua ya, memang sirkuitnya stop and go, tetapi jenis bannya juga udah beda. Jadi ya maaf. Nah, ditanyalah dia, tapi kan Snake Taro di Misano 2 kemarin dia lumayan bagus. Lu tahu nggak Papa Lukas bilang apa? Menurut saya, performa di Misano 2 itu adalah fake aka anomali yang kami tidak bisa jelaskan. Karena faktanya dengan sirkuit yang ada gripnya seperti ini, nggak ada hasil yang kami dapatkan. Jadi ini adalah hal yang perlu kami cari tahu ada apa, karena semua Yamaha mengalami masalah dengan grip, mengalami masalah dengan traksi, dan kami sulit untuk bisa menjadi cepat di sirkuit ini. So ditanyalah dia, lu punya jurus nggak sampai bisa menghemat bensin? Jadi dia tuh sampai sempat ketawa, jadi dia bilang gini, strategi yang kami pakai itu punya potensi untuk menghabiskan bensin. Jadi saya menggunakan satu lap untuk tidak menekan gas saya dan menarik kopling di trek lurus supaya menghemat bensin. Satu lap aja katanya. Tapi ya menurut gue itu adalah konsekuensinya. Lu akhirnya finish di belakang banget. Bener nggak? Karena kalau lu nggak ngegas, bensin lu nggak terlalu banyak habis. Yang sering bawa motor pasti tahu. Jadi buat yang nanya, ada apa dengan M1 sekarang? Kenapa bensinnya boros banget? Menurutnya Snake Taro, karena mereka melakukan perubahan elektronik di MotoGP kali ini. Tujuannya adalah untuk supaya bisa cepat di balapan. Sayangnya mungkin mereka nggak menyangka bahwa ternyata itu akan mengkonsumsi bensin lebih banyak. Dan akhirnya lebih dramatis daripada Misano 2. Mana ini home race lagi ya kan? Secara otomatis Honda itu punya bahan olok-olokan untuk Yamaha. Gara-gara ini perkara habis bensin. Karena itu perkara yang konyol banget. Si Sarko itu sampai yang, nah kita bahaslah Honda, Sarko. Si Sarko itu sampai yang, itu luar biasa banget. Bisa-bisanya itu motor habis bensin di tikungan terakhir, coba. Jadi Sarko bilang, saya nggak bisa bilang akhir pekan saya bagus. Tetapi ya paling tidak saya bisa tersenyum pulang. Jadi Sarko bilang selama balapan itu saya agak kesulitan karena saya agak kesulitan mengerem dan saya agak kesulitan dengan traksi saya. Sehingga sangat sulit bagi saya untuk bisa mengejar Quartararo. Tetapi di tikungan terakhir saya melihat dia ada masalah dengan bahan bakarnya yang menurut saya itu luar biasa. Bisa-bisanya dia habis bahan bakar di tikungan terakhir seperti itu. Jadi saya pikir oke, saya akan mencoba keluar tikungan lebih cepat dengan menggunakan traksi saya dengan harapan bisa paling nggak mengejar dia. Tetapi sebelum sampai garis finish saya mendengar motornya berbunyi boom dan saya finish lah. Jadi antara dia menertawakan dengan dia merasa aduh kasihan juga. Karena menurut dia itu agak aneh bahwa motor itu lagi-lagi habis bensin di tikungan terakhir pula. Aduh, greget banget nggak sih? Jadi Zarko bilang, ya bagaimanapun tetap saya tersenyum karena finish ke-11 itu tetap lebih baik daripada finish ke-12. Ya poinnya beda 1, lumayan lah ya. Nah, buat yang tanya, apa kabar dan apa yang sebenarnya terjadi dengan dia di sprint race? Jadi di sprint race kemarin itu Taka punya keluarga dan fans itu ada di pedok. Mereka dapat VIP karena ini kan home race terakhirnya Takaaki Nakagami.
Jadi memang harapannya Taka ya dia juga nggak harus finish bagus, tapi paling nggak dia finish. Nah masalahnya adalah Sarko itu bikin sapu jagat. Buat yang nanya kok bisa dia kena penalti sementara Papa Pip itu nggak kena penalti. Kalian lihat dulu bedanya. Sarko itu menyalip Takaaki Nakagami dan dia menyalip dari dalam tikungan dengan space yang besar di bagian dalam. Kalian lihat bedanya dengan Papa Pip ketika dia crash di Mandalika itu sudah di pinggir banget di bagian dalam dan itu banyak rider di tikungan itu. Jadi memang dia udah nggak bisa kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, Papa Pip itu crash dulu baru dia nyenggol rider lain. Sementara Sarko ya emang nyenggol dia lagi berkendara dia nyenggol. Itulah kenapa dia kena long lap penalti. Udah kayak gitu Takaaki Nakagami rider Akamshi pula ya kan. Jadi kalau nggak kena penalti itu bakal protes. Tapi menurut gua perkara Akamshi ini nggak ngaruh kalau tempat race-nya adalah Italia. Masih ingat Pecco vs Alex Marquez di Mugello kalau nggak salah, ujung-ujungnya malah Pecco yang kena penalti. Jadi karena Taka ini adalah rider Akamshi dan Sarko memang yang salah karena dia sapu jagat, terutama karena dia menyisakan space yang terlalu besar di bagian dalam. Itu artinya sebenarnya dia masih punya ruang kalau memang mau menyalip, tapi dia menyalip di tempat yang menurut gua dia melebar dan itu adalah kesalahan kalau lu melebar. Jadi ya wajar dia kena penalti. Gosipnya dia itu sampai 2 kali minta maaf. Gua ulang, 2 kali dia minta maaf sama Taka. Nah masalahnya adalah Taka nggak mau memaafkan. Gosip berhembus-sepoi dia bahkan sempat teriak-teriak ke Sarko di pedok. Jadi katanya Taka itu marah-marah sama Sarko itu di depan fansnya dan para keluarganya di pedoknya Taka sendiri. Ya Sarko kabarnya nggak ngapa-ngapain karena Lucio Cesinello itu bilang sudah sabar aja karena ini home race-nya dia. Home race terakhir pula jadi dimaklumi kalau dia marah. Jadi Sarko sendiri juga tahu salah. Meskipun menurut gua sebenarnya santan instannya Sarko itu ada. Tapi karena Taka punya model seperti itu, nah jadilah itu tabungan santan instan dia. Dibayar rezeki slipstream dari yang habis bensin. Nah, Pirti Nyinyi Idili, ini yang habis bensin sebenarnya santan instannya apa? Kok ya apes-apes mulu? Apa masalah lu sama bensin sih sebenarnya? Heran juga gua. Jadinya ya begitulah. Sarko bilang paling nggak gua tersenyum lah pulang. Nah, apa kabar Takaaki Nakagami? Jadi dia bilang, ya, saya mengalami akhir pekan terbaik yang saya punya karena saya bisa finish dengan baik di depan para fans saya dan ini adalah home race terakhir saya. Jujur saya sangat emosional. Saya tidak akan melupakan akhir pekan ini karena ini adalah akhir pekan dan hari Minggu terbaik saya. Dan keputusan saya untuk memilih ban belakang soft itu adalah karena saya ingin memainkan semua kartu saya memberikan yang terbaik di depan fans saya. Pada akhirnya itu terbayar. Karena di akhir balapan saya bahkan bisa memulihkan kecepatan saya 0,1 detik lebih cepat. Jadi memang dia adalah satu-satunya rider yang pakai ban soft kemarin. Beberapa rider pada akhirnya menganggap bahwa itu adalah pilihan yang tepat karena mereka pakai medium dan itu susah banget. Apalagi papa kembar itu yang sampai nggak ada grip sama sekali. Gue nggak tahu apakah dia kena ban apes apa gimana. Tapi menurut gue dia kena ban apes. Jadi Taka mengakhiri home race dia dengan baik pada akhirnya. Dan santan instannya Sarko juga udah lunas. Karena toh dia sudah minta maaf 2 kali. Udah kena, menurut gue itu semacam dipermalukan sih karena dia teriaki di depan keluarga dan fansnya Taka. Tapi ya kalau lu sabar akhirnya dia dikasih rezeki finish slipstream. Anugerah dari yang habis bensin. Nah kita bahaslah Luca Marini. Luca Marini ini sempat yang mengkritisi fans-fans terutama ABR yang bilang oh ini balapan membosankan karena kan si Culas juga bilang ini adalah balapan yang super boring. Tapi kata Luca Marini sebenarnya nggak membosankan karena di belakang itu banyak yang battle. Cuman ya maklum lah kamera cuman menyorot yang di depan ini. Tapi di belakang sebenarnya kami battle lumayan bagus loh. Jadi Luca Marini bilang saya sangat senang dengan akhir pekan saya karena pada akhirnya saya bisa battle dan menurut saya itu adalah battle yang lumayan bagus dan saya menikmati balapannya. Lap pertama saya memang agak sulit karena saya kehilangan waktu, kehilangan posisi. Jadi bagi saya ini adalah balapan untuk memulihkan posisi saya dan saya berhasil. Jadi overall menurut saya ini adalah balapan yang tidak buruk karena saya bisa battle. Intinya adalah karena saya bisa battle berarti menurut saya itu bagus. Kecuali kalau saya nggak bisa ngelawan, nah itu lain cerita. Tapi karena saya bisa battle, saya bisa menyalip, yang mana itu nggak disorot oleh kamera TV, yang akhirnya bikin orang bosen, padahal di belakang saya bisa nih. Jadi lu kemarin ini bilang, menurut saya ini bukan akhir pekan yang membosankan untuk saya. Tetapi ya, kalau mau dilihat hasil,
Ini adalah pelajaran bagi kami karena memang banyak yang harus ditingkatkan. Tetapi overall kami mempelajari apa yang terjadi di akhir pekan ini agar kami tahun depan bisa lebih siap. Seperti biasa, selalu melihat segala sesuatunya dengan optimis. Gosip berhembus sepoi-sepoi, selesai balapan dia langsung packing pulang ke Italia. Kenapa? Karena istrinya mau melahirkan. Dia buru-buru. Jadi kemarin sempat ditanya, lu mau temani istri lu melahirkan atau enggak? Jadi dia bilang, pokoknya selesai motegi saya langsung balik ke Italia karena saya berharap saya bisa dapat anak saya lahir dengan saya menemani istri saya. Mudah-mudahan kelahirannya sebelum Australia. Jadi saya bisa menemani istri saya sebelum saya pergi lagi balapan di Australia. Kurang lebihnya seperti itu. Karena dia ini adalah suami yang sangat menyayangi istrinya. Kalau kalian ngintil gua dari tahun lalu, kalian tahu ceritanya kenapa dia bisa agak-agak renggang sama anak-anak VR46 karena memang dia lebih ngurus istrinya daripada dia memilih latihan. So, kita pindahlah ke Papa Yohan yang mencak-mencak karena di lap pertama Marc Marquez motor-motornya nebeng sama dia. Jadi, versinya Papa Yohan nih, kita akan bahas di bagian Ducati apa versinya Alex Marquez. Jadi versinya Papa Yohan nih, dia bilang, saya tahu dia melebar di depan saya dan saya memutuskan untuk menyalip dia di tikungan karena saya bisa mengambil line lebih dalam. Tetapi tiba-tiba saya merasakan benturan dari belakang dan saya melihat ternyata motornya itu terselip di antara lengan ayun dan bagian ekor saya. Jadinya saya harus jatuh. Jadi dia bilang, saya itu sangat heran apa yang dilakukan RD. Karena RD alih-alih langsung kasih penalti, justru mau bikin sidang dulu. Nah, bikin sidang pun itu tunggu selesai balapan baru bikin sidang. Dia mencak-mencak loh itu. Jadi dia bilang, saya bingung itu RD itu apakah lagi nonton ataukah lagi makan atau gimana. Bahkan untuk melakukan investigasi pun itu harus nunggu balapan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nunggu permintaan maafnya Alex Marquez. Kenapa? Karena dia yang salah. Dia sudah tahu dia melebar, ujuk-ujuk ngapain dia masuk seperti itu. Ya menurut gua itu kembali lagi masalah rem. Karena kalau motor lu nyangkut di motor orang itu pasti lu nggak ngerem, bener nggak? Apalagi itu tikungan dan lu sudah melakukan kesalahan melebar. Kalau lu sudah melakukan kesalahan melebar begitu, lu harus waspada siapa yang akan ada di bagian dalam. Nah ini kasusnya kan sama dengan Portimao Clash antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Marc Marquez duluan melebar, ya Pecco masuk. Lalu Marc Marquez bilang, kan lu mestinya tahu bahwa gua akan menutup line. Oh nggak bisa, kan lu udah melakukan kesalahan duluan, salah lu dong. Nah kayak gini juga kan kasusnya Joan Mir. Dia udah duluan, dia menyalip. Kenapa? Karena Alex Marquez melakukan kesalahan, dia melebar. Kalau lu bikin kesalahan, nggak ada pemakluman. Ini balapan, Kak. Jadi, lu harus waspada siapa yang akan mengambil line lu karena lu sudah melebar. Misilihi idili, lagi-lagi dia malas ngerem. Kalau di Aragon dia lolos penalti gara-gara kakaknya membela dia bilang, oh dia nggak lihat. Bukan masalah nggak lihatnya, dia ngerem apa kagak. Bener nggak? Jadinya semotor-motornya dia menggusur si Pecco. Udah kayak sushi digulung-gulung. Nah kali ini semotor-motornya dia nebeng sama Papa Yohan. Kalau motor nyangkut itu artinya lu nggak ngerem. Gua flashback beberapa tahun lalu, gua pernah lihat orang kecelakaan. Itu motornya, semotor-motornya itu nyangkut di bawahnya tronton. Lu jangan tanya, yang pakai itu motor apa kabar, jangan tanya. Tetapi motor kalau masuk di bawah tronton seperti itu artinya dia nggak ngerem. Bener nggak? Dia nggak ngerem. Gua nggak tahu apakah teralihkan ataukah refleksnya nggak ada. Tetapi untuk ukuran seorang Alex Marquez yang adalah pembalap dengan sudah melakukan kesalahan seperti itu, dia mestinya lebih aware akan ada orang yang mengambil line dia di bagian dalam karena dia sudah melakukan kesalahan dengan melebar. Dia nggak bisa lagi pakai argumen ala-alanya dia ribut sama Pecco yang bilang, ya saya kan memang melakukan kesalahan tapi itu kan nggak jauh. Ya nggak bisa gitu juga, Kak. Lu kalau udah melakukan kesalahannya hak orang lain dong ngambil line lu, bener nggak sih? Nah masalahnya juga adalah Papa Yohan ada di depan. Aturan di tikungan adalah siapa yang duluan itu yang punya line, baru siapa yang di dalam. Nah lagi-lagi adalah yang di dalam adalah Papa Yohan dan dia yang ada di depan. Alex Marquez nebeng di belakang. Jadi ya maaf, kali ini nggak lolos penalti. Kenapa? Karena Papa Yohan itu adalah home race-nya Honda. Jelas Honda akan protes, tapi kalau menurut gua itu sudah keterlaluan kalau diampuni lagi kelakuan si Alex Marquez ini. Jadi dia kena long lap penalti yang harus dia bayar di race berikutnya yang akan dia ikuti. Kalau dia ikut di Australian GP artinya dia harus bayar di Australian GP hari Minggu. Nah ini yang gua nggak tahu apakah dia udah minta maaf sama Papa Yohan apa enggak. Karena Papa Yohan itu di interviewnya tepat setelah dia crash. Jadi Papa Yohan bilang, satu, saya nunggu apa reaksinya RD.
Kedua, saya tunggu permintaan maafnya Alex Marquez karena bukan cuman dia menghancurkan balapan saya. Kalau misalnya dia tidak teledor seperti itu, mungkin saya bisa bawa pulang hasil yang bisa lebih baik. Kita nggak tahu, tapi yang penting saya finish dulu. Masalahnya adalah lap pertama aja belum kelar. Alex Marquez tentu saja dia komplain. Tapi kali ini Marc Marquez nggak membela dia, bahkan di belakang podium. Kali ini mungkin karena dia nggak membela, RD akhirnya kasih penalti. Beda cerita dengan Pecco kemarin, kan dia otomatis membela di belakang podium tuh. Kali ini dia nggak membela, jadi mungkin gara-gara itu RD akhirnya memberikan adiknya penalti karena dia nggak bersabda apapun. Dia tahu adiknya salah. Udah gue bilang dia itu sebenarnya tahu adiknya salah, cuman di Aragon kemarin itu dia mencoba untuk membela karena ini adiknya. Meskipun dia tahu adiknya salah. Kali ini dia nggak ngomong apa-apa karena dia tahu adiknya memang beneran salah. Kalau lu membela, dia sama dengan mengecewakan Honda, yang mana adalah pabrikan yang membesarkan dia, memberikan dia 6 jurdun. Yang kedua, karena memang dia sudah nggak bisa bela adiknya lagi. Enough is enough. Yang menjadi pertanyaan gue adalah, ada apa antara kakak adik ini sebenarnya? Adiknya sedikit lebih cari gara-gara, malah menurut gue sekarang sementara kakaknya, kalaupun cari gara-gara agak-agak, mungkin caranya agak halus, tetapi nggak terang-terangan lagi. Tetapi adiknya justru sekarang terang-terangan kalau cari masalah. Gue nggak ngerti ada apa sebenarnya ini adiknya. So, kita pindahlah ke Aprilia. Dari 4 rider cuma 2 yang finish. Yang satu absen, Papa Alice cedera. Yang gantikan juga DNF. Papa Nina juga DNF. Jadi di Aprilia yang finish adalah Papa Kembar dan Raul Fernandez. Papa Kembar, nah ini nih, menurut gua dia kena ban apes mungkin. Jadi dia bilang ini adalah salah satu balapan terburuk saya selama 3 musim terakhir. Karena gripnya tidak ada sama sekali. Kalau kalian berpikir bahwa Motegi ini gripnya lebih bagus dari Mandalika, well, faktanya ban saya tergelincir ke kanan dan ke kiri, ke sana kemari selama balapan. Gara-gara itu akhirnya saya sendiri capek. Kenapa? Karena saya harus berusaha mengendalikan motor supaya tidak crash. Jadi selama balapan itu saya mengubah mapping motor saya dari mapping 1, mapping 2, akhirnya ke mapping 3. Di mapping 3 oke, semuanya mulai terasa lebih baik, tetapi motor saya kehilangan tenaga. Di tikungan terakhir motor saya itu sudah hampir berhenti. Untungnya saya berhasil finish karena setengah lap lagi itu motor saya sudah nggak bisa, udah mogok. Jadi ya, kembali lagi, sasarannya siapa? Tentu saja Romano Albiciano. Lo bikin motor gimana sih modelnya? Menurut gue sih itu gara-gara bannya juga. Tapi ya, selama akhir pekan memang dia nggak bagus. Jadi kalau mau lihat gelas setengah penuh, meskipun akhir pekannya jelek dan dia selalu lambat, paling nggak dia finish. Meskipun ya dengan gap yang menurut dia itu nggak bisa diterima gapnya. Itu menurut gua itu lebih baik daripada Papa Nina yang sama dengan Acosta, mulainya dari front row berakhirnya di gravel. Ya paling nggak Papa Kembar finish lah ya, dapat data meskipun ya bikin ngedumel. So, kita pindahlah ke Trackhouse. Trackhouse karena Papa Alice absen, dia sudah operasi tangannya katanya. Menurut gosip sepoi-sepoi, dia hampir dipastikan akan melewatkan balapan di Australia, tetapi katanya dia akan kekeh banget cepat balapan. Jadi dia usahakan bisa turun di Australia. Let's see. Karena menurut gua paling nggak di Sepang atau Buriram baru dia bisa turun. Tapi ya kita lihatlah, kalau dia bisa maksa ya kenapa enggak. Karena yang gantikan dia Lorenzo Savadori ya DNF juga. Sepanjang akhir pekan dan di sprint race itu dia mengeluh bahwa motor dia itu bukanlah motornya dia, karena kan dia pakai motornya Oliveira. Jadi dia bilang saya agak nggak terbiasa dengan motor ini sehingga saya agak sulit beradaptasi. Karena biasanya kan dia pakai motor tes, motor lap. Jadi dia tahu settingnya gimana, rasanya gimana cara bawanya. Kurang lebihnya dia hafal lah motornya dia. Nah sementara ini kan pakai motornya Oliveira. Gua nggak tahu apakah dia nggak terbiasa sama timnya apa gimana, nggak ngerti. Nah kita pindahlah ke Raul Fernandez. Raul Fernandez ini nggak bisa dibilang bagus balapannya. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sulit karena saya nggak dapat grip. Ditambah lagi start saya itu buruk. Ditambah lagi saya tertahan di belakangnya Alex Espargaro itu selama 3-4 lap. Dan setelah itu banyak rider menyalip saya. Jadi ya balapan hari ini saya sama sekali tidak bisa cepat. Karena saya sudah nggak ada grip dan saya sama sekali tidak bisa meningkatkan waktu lap saya. Ini sebenarnya agak mengherankan karena ketika di sprint race kami pakai ban soft, kami cukup kompetitif. Tetapi ketika kami memilih memakai ban belakang medium, kami justru sama sekali tidak bisa kompetitif. Jadi ini adalah pertanyaan yang harus kami jawab. Jadi buat yang bertanya apakah ada ban khusus di Motegi, enggak. Justru yang turun itu adalah ban standar sama persis dengan yang turun di Misano. Jadi gripnya Misano sama Motegi ya mungkin lebih baik Misano, tetapi ada gripnya sih Motegi. Kemudian bannya itu sama persis yang di Misano, cuman layout tracknya mungkin yang beda. Tetapi kalau ini adalah perkaranya Aprilia,
Jadi pertanyaan juga banyak, apakah lu kena KW1, apakah lu kena KW2, atau lu kena apes? Raul Fernandez sih kalau menurut gue kenanya KW2, karena ya seperti biasa lah, dia memang nggak terlalu kompetitif kalau dia pakai KW2. Pakai apes ya udah pasti dia di belakang banget. Tetapi yang paling ketara kena apes itu adalah papa kembar. Dan papa kembar lebih memilih menyalahkan motornya, karena memang dari Misano dia udah ribut sama motornya. Apalagi di Mandalika itu ribut banget dia soal motornya. Jadi itu aja podcast kita kali ini. Part kedua kayaknya bakal lebih panjang lagi, karena kita akan ngegosipin Marc Marquez, ngegosipin Alex Marquez, ngegosipin Martin dan Pecco, banyak yang mau digosipin, juga Acosta. Jadi ya udahlah, lu akan harus lebih bersabar untuk part kedua. Oke, see you next part guys. Bye bye.